Misalnya kita ini dibina, dididik untuk memiliki rem yang pakem. Dengan kata lain, meningkatkan kemampuan pengendalian diri, pengendalian dari makan dan minum. Orang sekarang kan penyakitnya bukan kekurangan makan, penyakitnya kelebihan makan, kelebihan gula, kelebihan kolesterol, kelebihan lemak, dan sebagainya. Sehingga dengan puasa kita dilatih, dibina supaya mampu mengendalikan urusan makan dan minum. Yang kedua, mengendalikan hasrat seksual, sehingga diisyaratkan kepada istri saja itu cuma boleh di waktu malam. Bahkan dulu, syariat yang dulu, malam pun tidak boleh. Hubungan suami istri malam pun tidak boleh. Waktu itu Umar bin Khattab lupa kalau ini nggak boleh. Dia melakukan hubungan dengan istrinya. Sesudah melakukan hubungan dengan istrinya, baru nyadar kalau ini nggak boleh. Wah, ini kita kenapa jadi berhubungan, kan nggak boleh. Gitu. Lupanya berdua. Lupa sendiri-sendiri kan. Laki lupa, bini ngingetin, bini lupa, laki ngingetin, kan begitu. Jadi bagaimana ini? Abang sih ngajak. Lalu kenapa mau lagi? Mau lagi. Ya udah kejadian, mau dikata apa? Terus saja Nabi berpuasa, terus saja Umar berpuasa. Tapi orang dulu itu, para sahabat, kalau salah nggak diem-diem. Kan kita kalau salah, salahnya nggak ketahuan orang kan diem-diem. Nggak ada yang tahu ini, udah biar aja. Jangan ngomong-ngomong. Nah, ternyata Umar datang menemui Nabi. Keesokan harinya, paginya dia datang. Ya Rasul, celaka saya. Celaka kenapa? Semalam saya hubungan sama istri. Kan nggak boleh ya? Iya, udah tahu nggak boleh, kenapa dikerjain? Lupa. Jadi puasa saya bagaimana ini? Diturunkan ayat 187 Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum." Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka. Ini juga luar biasa, harus dikupas. Suami istri itu diilustrasikan dengan pakaian. Pakaian itu bukan sekedar boleh dipakai dan memang harus dipakai, tetapi pakaian itu ada fungsinya. Fungsinya misalnya menutup aurat. Dengan kata lain, keaiban istri jangan suka diceritakan ke orang lain. Keaiban suami jangan suka diceritakan ke orang lain. Ini makna dibalik mengapa disebut mereka pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka. Jangan ceritakan keaiban, baik terkait dengan fisik. Pak Haryanto kan suka mandiin mayat. Udah berapa mayat yang dimandiin? Mandiin mayat. Sekalipun kita melihat ada cacat pada tubuhnya, nggak boleh kita ceritakan. Kemarin si Anu meninggal, dia ganteng kan orangnya, dia ganteng. Oh, waktu gua mandiin mah
badannya panoan dulu, jangan diceritain begitu. Perbuatannya juga, sifatnya juga jangan diceritakan, keaibannya. Umpama seorang suami bertamu ke rumah temannya, ternyata bertamu bukan cuma dikasih air minum, dikasih kue, dikasih buah, diajak makan, disediakan makan, nasi sama soto misalnya. Sotonya enak, udah selesai makan dia nanya, ini soto bikin sendiri apa beli? Maksudnya kalau beli di mana? Enak ini soto, pengen juga nanti beli gitu. Kata temennya apa? Ini istri saya yang masak. Wah enak ya, punya istri bisa masak seenak ini. Istri saya mau boro-boro. Istri saya memasak air juga angus. Apanya angus? Pancinya angus. Masak air ditinggal TikTok. TikTok agak habis banyak. Angus pancinya. Ngomong begitu aja tuh, itu sudah menceritakan keaiban istri. Harusnya ditutup. Kalau istri saya mau belajar bikin soto, bagaimana sama istri bapak? Oh boleh. Nah gitu. Soalnya istri saya kan orang Sunda. Ini kan soto Betawi. Dia nggak bisa bikin soto Betawi. Nah, sehingga nanti saya suruh belajar dah. Begitu mestinya. Bisa ngelesnya. Iya. Jadi dulu itu nggak boleh hubungan suami istri. Jadi bayangkan sama istri aja nggak boleh di siang hari, apalagi apa wanita lain. Wow. Mengendalikan emosi, pengendalian emosi. Sehingga kalau ada orang ngajak berantem, manas-manasin, apa kita bilang? Ini shaimun. Sesungguhnya saya ini puasa. Kalau mau berantem ntar habis maghrib. Ya bukan begitu. Jadi jangan salah paham ya kadang-kadang. Orang kalau udah malam kayaknya udah bebas gitu. Udah bebas. Iya. Anak muda kalau siang tidak mau puasa, tidak mau pacaran. Ntar malam pacarannya. Istirahat. Bebas. Kalau dulu tuh tahun 80-an itu populer tuh istilah namanya asmara subuh. Asmara subuh. Bulan Ramadan habis subuh pada jalan laki perempuan. Asmara subuh. Baik. Jadi mengendalikan emosi. Terdidik kita mengendalikan emosi. Sekarang kan banyak orang tidak mampu mengendalikan emosi. Kalau sudah marah tidak terkendali. Sehingga ada anak sampai membunuh orang tuanya. Anak membunuh ibunya. Di mana itu? Tanjung Priok beberapa hari yang lalu. Begitu. Ada suami membunuh istri, ada istri membunuh suami. Berita macam-macam itu. Berita kriminal. Kejadian-kejadian di mana orang tidak mampu mengendalikan emosi. Gara-gara minjem duit nggak dikasih, marahnya luar biasa sampai membunuh. Di Menteng ada orang kaya, terus
dia punya satpam. Satpam itu dipecat. Ya nggak tahu kenapa dipecat. Karena dia nggak terima dia dipecat, akhirnya dia mencuri. Si satpam itu mencuri di rumah tuannya. Bawa mobil, mencuri bawa mobil. Mungkin dia nyewa mobil bang, mebel, lemari apa diambil dia. Dia tahu kapan rumah ini kosong, kapan majikannya pergi, sehingga kosong itu rumah. Dia angkut itu barang-barang. Itu contoh. Ya kalau nggak suka ya sudah, tapi jangan gitu-gitu amat. Banyak orang tidak mampu mengendalikan emosi. Suami marah sama istri, lalu keluar kata cerai. Istri marah sama suami, keluar kata-kata minta cerai. Udah kata-kata minta cerai, suaminya mengiyakan. Ada sebulan yang lalu, seorang bapak mengaku umurnya 55 tahun. Pak Ustaz datang kemari. Saya kan buka konsultasi jamaah. Bukan jamaah ini aja, siapa aja. Ada kan? Waktu itu ada Ustaz Marwan lagi di kantor. Karena ada orang lain di tempat lain, karena Ustaz di sini aja, ajak mari. Dia sudah ngomong cerai kepada istrinya 3 kali, lebih dari 3 kali. Saya bilang udah gak ada payung hukumnya kalau begitu. Istrinya bilang minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Iya, gua pulangin. Iya, diiyakan. Itu cerai nggak Pak Ustaz? Ya maksudnya istri minta dipulangkan itu apa? Ya maksudnya minta cerai. Ya bapak kenapa mengiyakan? Jadi itu namanya. Saya tidak punya maksud menceraikan. Ya kalau nggak mau punya maksud jangan ngomong begitu. Kan banyak tuh pejabat ngomongnya nggak sesuai dengan maksudnya. Ketika dikomplain, akhirnya minta maaf. Maksud saya nggak begitu. Ya kalau maksudnya nggak begitu, jangan ngomong begitu dong. Begitu. Jadi mengendalikan emosi, mengendalikan apa tadi? Makan minum, mengendalikan hasrat seksual, mengendalikan emosi, mengendalikan bicara. Karena orang puasa jangan dirusak puasanya dengan bicara yang tidak baik. Termasuk bicara, ya jari jemari kita yang bicara. Memang kelihatannya orang lagi diem, bahkan bisa jadi duduk di masjid, nggak taunya lewat HP dia lagi mencela orang. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat itu nanti ditutup mulut, bicara tangan. Ternyata tangan bicara itu nggak nunggu kiamat. Sekarang tangan udah bicara. Dari jemari kita itu udah bicara, menyebarkan permusuhan, menyebarkan kebencian, menyebarkan berita bohong dan seterusnya. Karenanya Ramadan ini momentum kita ingatkan jamaah, kita ingatkan kaum muslimin bahwa Ramadan ini adalah momentum yang jangan berlalu begitu saja. Jadikan momentum untuk menghapus dosa.
Tadi ada yang Pak Kusnadi saya bilang 2 paket. Jangan paket, jadi ngomongnya pakai paket. Paket siang, paket malam. Paket siang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Paket malam man qoma ramadhana. Cuma koma. Iya. Cuma koma sama shoma. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi paket siangnya puasa, paket malamnya qiyamul lail. Nah, itu begitu. Ini pakai KFC. Apa itu KFC? Itu ayam goreng. Terus Kalau nasi satu, saya mengingatkan. di grup yang punya paketnya nggak datang. Sabar. Oh, hati. Ini belum saksi. Jadi momentum untuk memperbarui, momentum untuk menghapus dosa, momentum untuk menguatkan, mengokohkan ketakwaan, sehingga ketakwaan itu diilustrasikan dengan pakaian. Dengan pakaian. Libasun taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian takwa itu lebih baik. Takwa diumpamakan seperti pakaian. Busana takwa. Busana takwa itu bukan baju koko. Tapi kalau takwa disebut seperti pakaian, namanya orang beradab, kemana pergi selalu menggunakan pakaian. Itu artinya takwa jangan dilepas dari diri kita. Dalam rangka apa saja, ngapain aja, di mana saja, takwa itu harus melekat dalam diri kita. Sampai-sampai saya menulis takwa dalam perceraian. Meskipun urusannya bercerai, takwanya jangan dilepas. Berapa banyak orang bercerai, takwanya dilepas. Nah itu begitu. Nah inilah yang ingin saya ingatkan, dan kita juga harus mengingatkan jamaah melalui pesan-pesan Ramadan dalam berbagai kesempatan. Ada yang memberikan ceramah tarawih, nggak ada contohnya dari Nabi ceramah tarawih. Tapi karena kita juga tidak bilang ini sunnah, apalagi wajib, ini cuma dakwah, ini cuma memanfaatkan momentum. Karena kalau majelis taklim orangnya dikit, sedikit-sedikitnya jamaah tarawih masih jauh lebih banyak dari majelis taklim, sehingga mumpung orang kumpul sampaikan pesan dakwah jadi majelis ilmu. Jadi bukan peribadatan, ceramah tarawih itu bukan peribadatan, karenanya tidak saklek. Tidak saklek bagaimana? Mau ngadain boleh, nggak ngadain boleh. Mau ngadain seminggu sekali boleh, mau ngadain tiap malam boleh. Mau ceramahnya sebelum tarawih boleh, sebelum witir boleh, sesudah witir juga boleh. Ada itu. Saya pernah ceramah di daerah Tambora. Itu ceramahnya habis tarawih. Saya nanya, kenapa ngadainnya habis tarawih ini ceramah? Ya supaya bocah udah pada pulang. Berisik. Bocah pada pulang. Karena bocah pada pulang, bapaknya ikut pulang juga nganterin. Begitu ya. Jadi ini cuma momentum untuk dakwah, bukan sunnah, enggak sama sekali. Fleksibel. Baik, ini yang kita sampaikan, yang kita lakukan. Ada suasana sedikit berbeda, yang memberikan materi bukan cuma saya tapi hampir semua, karena waktunya nggak cukup, nggak bisa semua. Insya Allah nanti kita mengadakan
silaturahim Idul Fitri. Kapan? Tunggu aja informasi. Kita adakan silaturahim Idul Fitri. Ya mau di puncak juga boleh. Ya. Baik. Kita sama-sama cukupkan. Nanti habis sholat asar boleh menikmati yang sudah disiapkan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.